kita kirimkan juga kepada seluruh orang-orang tua kita, para kerabat-kerabat kita yang sudah wafat, semua yang punya hubungan kerabatan dari kita, teman-teman kita, semua yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang mendapatkan musibah, mendapatkan bala, semoga diberikan kemudahan, diberikan ketabahan. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, para hadirin selamat malam. Para hadirin, para pendengar, para penyimak, baik yang live maupun yang live dari sini maupun yang menyimak dari depan HP-nya masing-masing. Alhamdulillah, ini pertemuan perdana. Ini khusus sebetulnya hajatnya dari teman-teman divisi keintelektualan UKM UKI Ulinuha Yayan Ponorogo. Walaupun dalam situasi yang sangat sederhana ya, ini di belakang saya ini ada apa mungkin kurungan gitu ya, ada penjaranya. Baik. Kemarin teman-teman pendidikan divisi apa namanya? Divisi intelektualan kemarin menemui saya untuk ya ngajak sinau bareng-bareng. Ini di sini malam ini kita akan mulai ngaji perdana. Kitab yang kita kaji pada malam ini adalah dan seterusnya nanti, yaitu kitab Rosail ya, kitab Rosail namanya. Rosailnya miliknya Ikhwanus Sofa, atau kalau dibahasakan ini berarti Rosailul Ikhwanis Sofa wa Khullanil Wafa. Mesti ki urung udah tahu kurung ini kita popom gitu, ya. Nah, Mas Ilham sudah pernah tahu kitab ini? Belum. Kan sudah tak kasih filenya. Downloadnya di laptop. Sudah dibuka. Udah tapi kayak nggak bisa baca. Nggak ada karakter. Ya, kitab ini adalah kitab, ya saya perkenalkan dulu. Kitab apa tuh ini sebetulnya ya? Mungkin masih agak asing di telinga kita. Kita mulai dari terminologinya, dari secara bahasa dulu. Rosail itu jamak dari risalah. Mufradnya yaitu risalah. Risalah itu maknanya adalah surat. Kalau zaman dulu surat. Nah, ini adalah kumpulan surat terbuka. Kalau mungkin padanannya dalam zaman sekarang mungkin risalah itu buletin. Jadi ini adalah kumpulan buletin. Buletinnya siapa? Buletinnya Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa itu siapa? Ikhwan secara bahasa artinya saudara. Ikhwan atau persaudaraan. Ini jamak dari kata persaudaraan. Ikhwanus Sofa. Sofa itu bisa dari kata sofa, maknanya murni, halus. Jadi Ikhwanus Sofa ini adalah persaudaraan kemurnian. Nah, saya ingin coba tanya kepada jenengan. Jenengan dulu lah pernah diajaran toh akhlak tasawuf toh? Tasawuf itu dari akar kata apa? Sorof, sing tau sinau sorof. Tasawuf itu dari wazan apa? Dari wazan tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulun.
atau tafa'ulan. Tasawwafa ya tasawwuf ya tasawwufu. Ya tasawwafu tasawwufan. Akar katanya juga jadi dari kata apa namanya? Dari kata sofa. Ada yang dari kata sofa ya gitu. Tapi yang jelas bahwa makanya kan di dalam apa namanya literatur tasawuf sendiri, dalam kajian ilmu tasawuf sendiri, asal usul kata tasawuf itu kan juga masih belum pasti ya. Sejak kapan kata tasawuf, kata sufi itu digunakan? Sufi itu mengacu pada makna apa, itu kan masih diperdebatkan sampai sekarang. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa mereka orang-orang ini itu menamakan dirinya sebagai orang sufi. Ini kitab ini adalah mirip para persaudaraan orang sufi. Tapi sampean jangan membayangkan sufi yang dimaksud di sini ini sufi yang kayak kita pahami sekarang. Sepaham kalian yang disebut sufi itu gimana? Yang muter-muter. Muter-muter gasingan ya. Bedlet. Jadi sufi itu adalah sebuah apa namanya? Kalau makna saya itu mau mendefinisikan, tapi kalau saya definisikan seperti yang dipahami orang sekarang itu beda dengan yang dipahami di sini. Jadi kata sufi, kata tasawuf itu sudah mengalami perubahan makna selama berabad-abad. Sudah mengalami perubahan makna selama berabad-abad, sehingga kalau dimaknai saya disuruh mendefinisikan, nah itu didefinisikan pada konteks apa? Kalau didefinisikan pada konteks sekarang itu nanti tidak sama, tidak nyambung dengan ini. Kalau kita kan memahami bahwa sufi itu adalah mencoba sebuah aliran spiritual, ya, sebuah konsep spiritual yang mencoba untuk memurnikan diri, memurnikan ajaran-ajaran itu, ya memurnikan ajaran-ajaran Islam, dalam hal ini sufisme Islam ya, itu mencoba untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam, entah itu dari syariatnya, dari fikihnya, akhlaknya, dan semuanya itu supaya apa namanya itu benar-benar murni, tendensinya tidak ada lain, tidak ada bukan, ya hanya untuk Allah. Itu kalau pengertian sekarang seperti itu. Orang itu kalau misalkan ibadah menurut orang sufi zaman sekarang loh ya, orang itu kalau ibadah terus masih alasannya apa? Menginginkan surga. Nah itu kan secara sufisme kan, wah itu tujuannya masih tujuan yang rendah sekali gitu. Yang nanti level kedua, orang itu mau beribadah rajin dan taat kepada Allah itu karena ya dia tidak merasa pantas untuk masuk surga, tapi dia takut ke neraka. Nah itu. Nah sekarang kalau misalkan orang sufi kan mengulas seperti itu. Nah kalau surga sama neraka itu tidak ada. Kalau Allah berkehendak orang yang berbuat baik ternyata masuk neraka, ternyata orang-orang yang jahat seumur hidup ditakdirkan masuk surga, lah terus ternyata jadi apa itu? Terus kalau surga sama neraka itu terus digulung, terus dikukuti, apa ya kira-kira sampean sik marep manggang ibadah. Nah nanti kemudian ada level yang di atasnya yang lebih tinggi itu, oh pokoknya yang terpenting adalah saya bisa merasakan kedamaian dengan Allah saja, kan begitu ya. Itu kan yang dipahami sufi zaman sekarang itu. Tapi kalau dulu tidak seperti itu. Kalau dulu tidak seperti itu. Nah ini pertanyaannya panjang ini. Kalau ini adalah kitab sufi, kenapa kitab ini tidak populer? Padahal di pesantren-pesantren kita itu kitab tasawuf itu banyak sekali. Jajal kitab tasawuf yang kita ngerti apa ya? Kitab tasawuf yang kita ngerti apa? Sudah dapat mata kuliah tasawuf kan?
Belum, baru ini semester ini. Gak enak deng. Masa Studi nggak ada? hadis, baru studi hadis di Quran. Dulu mata kuliah itu di semester 2. Tokoh-tokoh tasawuf, orang yang tasawuf yang sampean kenal sapa? Tapi Abdul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah, sapa neh? Sapa Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Nah, sapa neh? Ah, Sapa meneh? Tokohnya apa nih? Iki kadung tak sinau, kadung gawe bahan akeh. Sampean niku ternyata belas orangnya ini nyantol terus piye iku? Gagal iku ngaji niku. Siapa lagi? Tokohnya Torekot apa nih? Ya. Nasabandiah. Ya. Sopo jenenge? Terus Suhrawardi ya. Dan sebagainya ya. Itu kita tahu itu orang-orang yang dikenal dalam madhab sufi. Madhab sufi. Yazid Al-Bustami ya. Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Nah, tapi kita harus tahu bahwa orientasi sufisme dalam lintas sejarah itu, lintas tempat, lintas waktu, itu sama sekali tidak ada yang sama persis. Di dalam catatan saya, orang yang pertama kali disematkan predikat sebagai seorang sufi itu adalah Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Dia orang Basra. Gitu. Tapi Hasan Al-Basri ini sejauh yang saya telusuri dia kan tabi'in. Jadi Hasan Al-Basri itu adalah seorang tabi'in yang kemudian dia ini pindah ke Basra. Ibu susunya atau dia menyusu pada salah satu istrinya Rasulullah waktu masih bayi. Dia lahir kira-kira 2 hari sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Itu Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri ini dia setelah dewasa dia mencari ilmu gitu, belajar gitu di usia 34-an tahun gitu, di usia produktif itu dia sempat juga ikut dalam misi-misi penaklukan di masanya Muawiyah, di masanya Yazid dan sebagainya itu. Lalu dia ini juga setelah dia itu menjadi seorang ilmuwan di Basra, itu di sana dia membuka madrasah. Dan ini temuan saya yang agak mencengangkan juga. Jadi Hasan Al-Basri ini adalah tokoh yang sempat menjadi oposisi pada pemerintahan dinasti Umayyah. Dia sempat menjadi oposisi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu ketika Hajjaj bin Yusuf, panglimanya Abdul Malik bin Marwan itu menjadi penguasa di wilayah Basra, di Kufah, Basra, Irak, Khurasan. Orangnya ini kan kejam sekali. Bani Umayyah ini kan kejam sekali. Lah, ini yang namanya Hasan Al-Basri ini dia sempat membentuk sebuah ijtima begitu, perkumpulan begitu, untuk merekomendasikan salah satu jenderal Bani Umayyah yang membelot itu, yang kemudian akhirnya memberontak pada pemerintahan Bani Umayyah. Singkat cerita itu pemberontakan ini kalah. Terus para ulama-ulama termasuk Hasan Al-Basri yang mendukung pemberontakan ini kemudian dikasih pilihan oleh Hajjaj bin Yusuf. Mereka ditawan. Yang tetap ingin hidup, bertobatlah, kembalikan baiatmu kepada khalifah. Kalau tidak mau, bunuh. Kalau
mau selamat silahkan bertobat, dan sampean harus mengaku kalau sampean itu kafir. Wah, ngono ya. Ada yang nggak mau itu, bunuh langsung tel. Ada yang melarikan diri, berapa tahun kemudian ketemu, jadi buronan negara, orang apa jenenge kayak orang dalam apa jenenge kan DPO masuk DPO, daftar pencarian orang. Dan namanya nanti Said bin Jubair gitu, nanti dia ketemu, wah itu sampai buka di internet banyak itu, dia sangat mengenaskan itu, dibunuh di depan Ka'bah. Lah Hasan Al-Basri sendiri nih dia selamat, berarti kalau Hasan Al-Basri ya dipaksa mengakui lek kafir ya gitu. Nah singkat cerita, Hasan Al-Basri ini dan juga para tokoh-tokoh yang lain. Jadi tokoh-tokoh yang, jadi kitab Ikhwanus Sufa ini di kira-kira orangnya ini, eksistensinya mereka ini sekitar tahun 900-an Masehi, abad keempat Hijriah. Nah, ulama-ulama yang atau orang-orang tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Sufi sebelum Ikhwanus Sufa itu ada Hasan Al-Basri, Rabi'ah Adawiyah, kemudian Abu Nawas, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi sama Al-Halaj. Itu tokoh yang sebelumnya masanya Ikhwanus Sufa. Kalau seperti siapa tadi itu, Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali dan sebagainya, itu periode setelahnya. Nah, kalau kita telusuri satu persatu nama-namanya tadi, Hasan Al-Basri, Rabi'ah Adawiyah, Abu Nawas, Abu Yazid, Syekh Junaid Baghdadi, Al-Halaj, maka ini kalau kita lihat secara sesama, sebagian besar dari mereka itu mengambil jalan sufi itu. Orientasinya itu adalah sebagai pelarian. Pelarian karena secara politis mereka ini orang-orang yang kalah. Secara politis itu orang-orang yang kalah. Atau kalau misalkan terlalu mungkin bahasanya biar agak lebih halus ya, itu kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap konsep-konsep keagamaan yang diterapkan oleh pemerintahan yang bersifat teokrasi. Karena di zamannya Abbasiyah, di zamannya Bani Umayyah yang sebelumnya itu, pemerintahan itu pemerintahannya dipimpin siapa tuh? Khalifah itu artinya apa? Khalifatullah, wakilnya Allah gitu. Jadi setelah Nabi gitu ya, dalam bahasa peta pemikirannya orang di zaman dahulu itu, setelah Nabi meninggal yang menggantikan itu adalah khalifah. Orang yang mewakili Allah itu ya khalifah itu. Sehingga kalau menentang khalifah itu bisa dikatakan sama dengan menentang Allah. Lah tapi khalifah egle khalifah mendolimi ini isine matane khalifah model piye lho ini kira. Orang-orang yang mosok wakilnya Allah kok kaya ngene iki, ngono lho. Lah ketidakpuasan terhadap itu dan perlawanan yang gagal gitu loh, itu mengarahkan mereka ya wis lah, ora usah ngurusi sedadak ngurusi negara, wis ayo topo ae. Nah, gitu loh. Dan itu ada yang jadi model-model penyelimuran, bahasa Jawa ini, model-model penyelimuran atau pelarian dari ketidakpuasan dan kekalahan secara politis itu bentuknya macam-macam. Jadi orang bahkan yang disebut madhab teologis ada apa aja? Madhab teologis itu ada, yaitu loh, Khawarij, Murji'ah, terus apa lagi? Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah, kabeh yang ngarane Ahlus Sunnah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, itu semuanya
tidak bisa dilepaskan dari persoalan politis. Golongan Syiah itu juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan politis. Lah ya wis tahu sinau kabeh kok. Sudah pernah dipelajari dari ini. Gitu. Muawiyah yang tiba-tiba jadi khalifah, dia bilang begini, saya Ali mati, saya jadi khalifah, ini adalah takdirnya Allah, saya hanya wayangnya saja. Nah dari situlah muncul yang namanya Jabariyah. Nanti ditentang oleh Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Enggak, la qada wala qadar, af'alul ibad minal ibad dan sebagainya. Muncul diteruskan oleh anaknya jadi namanya Qadariyah. Nanti di kantor lagi oleh kelompok yang lain, Khawarij, nanti dikantor oleh Murji'ah. Lalu nanti yang lain muncullah formulasi nalar lagi Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi semua tidak lepas dari urusan politik ini. Tapi kalau dijelaskan di sini panjang ini, tidak cukup. Kurang itu bahas kita apa? Intinya begitu. Nah, ini juga seperti itu. Sufi model Ikhwan Sufa ini sebetulnya juga tidak lepas dari persoalan. Tapi unik karena begini, kitab Ikhwan Sufa ini, Rasail Ikhwan Sufa ini kitab sufi. Tapi kalau dengan nanti baca di dalamnya, isinya kok ndak ketok koyo sufi blas ngono. Nanti di sini ya, di kitabnya Ikhwan Sufa ini nanti ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada astronomi, ada ilmu nujum. Ilmu nujum aja kok anggap wis ilmu dukun loh ya. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan, ada falakia gitu. Nah sekarang kita ini nanti panjangnya. Kenapa kok ini kemudian tidak mainstream di kalangan kita? Nah ini mungkin tidak cukup kalau waktunya untuk disampaikan sekarang. Mungkin tidak cukup. Nah ini catatan saya biar ini kitab sucinya ini. Nah kitab Rasail ini terdiri dari sekitar 50. Ya 50 lebih dikit lah. Ada yang bilang 52, ada yang bilang 53, ada yang bilang 54. Berisi tentang kajian eksata, logika, metafisika. Eksata ya apa? Eksata itu ilmu pasti. Eksata itu ilmu pasti. Logika itu ilmu nalar, metafisika itu ilmu gaib. Kira-kira bahasanya sing enak ya. Ilmu metafisika. Jadi di dalamnya nanti muat hal itu. Sekarang Ikhwan Sufa sendiri apa? Ikhwan Sufa sendiri itu adalah sebuah organisasi rahasia. Organisasi rahasia. Sampai tahun dulu film ini Angel and Demon. Dulu aneh film Korea. Illuminati. Kalian ngerti Illuminati ya? Nah, Ikhwan Sufa itu persis kayak Illuminati. Di Eropa, ya, Illuminati itu belajarnya ya dari sini, dari Ikhwan Sufa ini. Kenapa saya yakin untuk mengatakan itu? Lah semua teori-teori pengetahuannya, epistemologinya dari sini ya. Teori-teori tentang posisi bintang, rasi bintang, semuanya ada di sini. Nanti kita akan bacakan itu. Gitu. Jadi kok sepuan mentok wis orang mergo mikir ora muda jeneng temen wis. Itu rumah nawane ora paham ya wis. Jadi apa namanya ini kitab Ikhwan Sufa ini yang ngarang. Ini adalah perkumpulan rahasia. Jadi ini tidak ada ini. Sapa pengarang yang biasanya yang kitab yang tulisannya Taklif, Asy-Syaikh, Al-Alimul Fadil, Al-Arif Billah, ngono ya. Remeh ini. Tidak ada. Kenapa? Karena ini naskah ini yang nulis ini perkumpulan rahasia yang diperkirakan hidup sekitar eksis, bukan hidup ya, eksis. Organisasi ini eksis kira-kira sekitar tahun 983 Masehi, atau bisa jadi sebelumnya, lebih tua lagi.
Lah kalau misalkan orangnya tidak diketahui, lah kok kitabnya bisa diketemukan? Gitu ya pertanyaannya. Nah ini kitab ini beredar luas pada masa-masa setelahnya, malah pas waktu perkumpulannya itu sudah tidak ada. Nah, dan kemudian banyak dibaca oleh orang, disalin berulang-ulang begitu, dan sempat membuat gelisah khalifah. Lalu akhirnya mau dibakar, tapi alhamdulillah masih ada yang terselamatkan. Lah yang terselamatkan inilah yang kemudian ini diselamatkan, disembunyikan. Sebagian lagi ada yang dibawa ke Eropa. Nah, di sana dipelajari bersama kitab-kitab yang lain. Yang kemudian menjadi awal mula kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa. Itu dari kitab ini dan juga dari kitab-kitab para ilmuwan yang lain. Organisasi ini organisasi pengetahuan rahasia yang eksis pada abad itu, yang anggotanya ini hanya diketahui 4 orang. Bagaimana? Yaitu anggota yang namanya diketahui itu ada Abu Sulaiman Muhammad bin Ma'syar al-Basti al-Maqdisi, kemudian Abu Hasan bin Ali bin Harun az-Zinjani, kemudian Abu Ahmad al-Makhrajani, kemudian Muhammad bin Ahmad an-Nahrajuri, kemudian Abu Hasan al-Aufi dan Zaid bin Rifa'ah, sama satunya lagi sopo ya tak tulis saya, Muhammad Zaki Basha. Dari mana nama-nama itu ditemukan? Di catatannya Abu Hayyan at-Tauhidi, bukan Jabir bin Hayyan ya, tapi Abu Hayyan at-Tauhidi. Itu dia hidup pada tahun 923 sampai tahun 1023. Abu Hayyan at-Tauhidi. Nah, Abu Hayyan at-Tauhidi ini dia ini belajar matek ke orang Nasrani. Kemudian dia belajar fikihnya ke fikih Syafi'i dari Qadhi Abu Hamid al-Madrusi. Dia belajar sastra pada Abu Farad an-Nahrawandi. Belajar kalam pada Ali bin Isa Azhar. Jadi orang zaman dulu itu belajar lintas agama itu udah biasa. Saya mungkin perlu menyampaikan ya. Jadi berpikir bebas. Berpikir bebas seperti ini, seperti kayak kita sekarang ini. Ini zaman dulu ini enggak semuanya bisa dilakukan. Misalnya gini. Orang itu kalau mau belajar fisika, belajar ilmu eksak begini lah, itu pasti nanti itu sudah wah, itu ilmu dari mana itu? Bukan dari Allah dan Rasulullah itu, wah, bid'ah ini. Zaman itu bergonta-ganti. Gitu. Jadi pada masa keemasan Islam itu jangan dipikir bahwa di situ itu terus semua ilmu pengetahuan itu bisa berkembang bebas, enggak seperti itu. Kalau jenengan hidup di zamannya Khalifah Al-Ma'mun, ditakoni. Kami takoni. Quran kuwi kalamullah kudu. Kalamullah bacok das. Kenapa? Karena di masanya Khalifah Al-Ma'mun yang dipakai madhab resminya negara adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu madhab yang sangat rasional. Al-Quran adalah makhluk. Kalau menganggap Quran adalah kalam Allah, berarti kalamnya Quran itu qadim apa tidak? Nah, kalau ditakoni Quran qadim atau tidak? Qadim tidak acok, enggak. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi zaman pada saat itu ya, ilmu itu tidak bisa bebas. Jadi apa seleranya penguasa, bagaimana seleranya
rezim yang berkuasa saat itu, ya itu ilmunya. Selain itu ya tidak bisa beredar bebas. Pada zamannya Khalifah Al-Ma'mun yang diberi ruang, yang diberi fasilitas besar ya orang Mu'tazilah. Orang fikih, sing ngaji fikih sing nawaqidul wudu, arkan shalah dibuang ora kanggo. Tapi nanti yang berbicara soal mazhab teologi, nah itu dadekne tukang mulang diwehi omah, diwehi banyak akeh. Jadi seperti itu. Itu kondisinya seperti itu. Lah nanti ganti zaman, nanti yuk ganti lagi. Khalifah Al-Ma'mun tumbang, digantikan oleh Mu'tasim, digantikan oleh Mutawakil lah, dibalik grembiak karo Mutawakil. Di zamannya Al-Ma'mun, Imam Ahmad bin Hambal dipersekusi, penjara. Begitu di zamannya Al-Mutawakil, Imam Ahmad bin Hambal dibebaskan, gentan sing Mu'tazilah ditanggapi. Dan seperti itu. Nah, Ikhwanus Shufaa ini muncul atau lahir di saat ketika dinasti Abbasiyah ini mulai melemah. Khalifah Abbasiyah itu yang berkuasa mutlak itu hanya ada 10. Yang terakhir itu Mutawakil itu. Setelah periode Mutawakil, Abbasiyah itu khalifahnya hanya menjadi boneka saja. Siapa yang menguasai? Siapa? Orang Luar negeri. Eropa. Bukan Eropa. Eropa sih hutan belantara, sih primitif. Orang mana? Lah, yang di Abbasiyah itu ya khalifahnya itu hanya menjadi boneka, yang memimpin itu adalah dinasti Umayyah, orang-orang Turki, militer Turki. Jadi khalifahnya hanya menjadi boneka saja. Dengan situasi semacam itu, Abbasiyah ini tidak kuat, tidak solid. Akhirnya banyak wilayah itu yang memisahkan diri. Terjadi banyak sekali pemberontakan. Orang-orang Syiah itu, kemudian orang-orang Hasasiyin, Qoromitoh, Ismaili, sekte-sekte itu bermunculan. Mereka melampiaskan ketidakpuasan mereka kepada pemerintahan. Sebagian dari mereka melepaskan diri, muncul kabeh. Sehingga kekuatan Abbasiyah itu melemah. Ya, terus negara teokrasi, negara berdasarkan agama ini terus tidak bisa mengatasi persoalan ini. Jadi atas nama Allah kalah, Allah ora iso ngurusi negara lek menurut cara itu. Nah, ini dalam situasi kekacauan yang semacam ini yang sudah terlalu kusut ini. Nah, ada sebagian orang-orang itu yang mencoba untuk memisahkan diri dari kemelut dunia yang semacam itu. Mereka lalu mencoba untuk membuat perkumpulan, golek damai lah, Nah, maka mereka berkumpullah dalam suatu perkumpulan yang disebut dengan Ikhwanus Shufaa ini. Iki mbok jajal duwe yo kitab iki rakitan diprint dhisik kok piye ngono ki dipira ngono sapa sing teko ngono dihidupni ngono kan iso melu nyimak. Lek ngene tok nang ndomplong kuwi. Coba dicek ada komentar enggak di yang ada. Siapa tahu ada. Sudah berapa menit ini? Waktunya berapa? Baru 34 menit. Oh, baru 34. Oh, suwi berarti siannya. Nah, sampai harus tahu juga bahwa kitab Ikhwanus Shufaa ini diyakini yang mengilhami
para tokoh-tokoh ilmuwan muslim, tokoh-tokoh ilmuwan muslim awal yang ada yang sekarang sangat kita kenal itu loh. Jadi teknologi sekarang yang luar biasa ini yang diciptakan oleh Barat itu dulu asalnya mereka belajar dari tokoh-tokoh muslim. Nah, tokoh-tokoh muslim itu mereka kemungkinan besar itu anggota perkumpulan ini. Coba Bapak dokter kedokteran dunia itu siapa? Ibnu Sina. Nah, metafisika wujud Ibnu Sina. Kemudian konsep jasmaniah yang digagas oleh Ibnu Sina itu ada di sini. Loh, kok matching ya? Ibnu Sina itu kira-kira sudah masa-masa akhir di Ikhwan Sufa. Siapa lagi? Ilmuwan yang jenengan tahu siapa? Ilmuwan muslim yang jenengan tahu. Sampai berlima tuh. Matematika, Siapa? Al-Khwarizmi itu hidup pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Nah, berarti dia masih mengenangi zamannya Imam Sufa. Dia anggotanya itu. Di dalam Imam Sufa ini ada juga konsep-konsep bilangan gitu. Al-Khwarizmi itu jasanya adalah dia yang membuat angka-angka yang kita pakai sekarang itu disebut istilahnya dengan angka Arab. Sebelum pakai itu orang Eropa itu pakai angka Romawi. Angka Romawi nggak tambah-tambahan lagi. Jajal 40 itu ditambah tidak tentu. Jajal tulisan gaya Romawi itu jumlah piye. Ya. Konsep desimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0. Itu namanya konsep bukan 10 ya, 0. Itu adalah konsep desimal yang diperkenalkan oleh Khwarizmi. Itu. Nanti teori banyak sekali. Di sini ada ini. Jadi untuk menggambar dan konsep ratusan itu bagaimana, puluhan itu bagaimana, satuan itu bagaimana itu ada nanti di sini. Jadi ini kitab sufi model piye ini. Sufi yang ngomongnya bilangan, matematika, pecahan, pengetahuan. Terus siapa lagi coba? Siapa nih tokoh ya? Astronomi loh, sob. Coba. Ar-Razi. Ar-Razi itu hidup sekitar dia lahir 864 sampai 930 Masehi. Berarti Ikhwan Sufa-nya dulu harus sampai Ikhwan Sufa itu eksis pada abad ke-8 sampai ke-10. Jadi kalau ke-8, abad ke-8 itu berarti tahun 700-an. Sampai abad ke-10 berarti tahun 900-an. Jadi itu tahun 700 sampai tahun 900-an. Terus apa nih? Coba. Al-Kindi itu tahun 801 sampai 873. Siapa nih? Al-Farabi 872 sampai 950. Siapa nih? Ibnu Bajjah itu sudah akhir itu, sudah setelahnya itu. Ibnu Bajjah. Siapa nih? Jabir bin Hayyan tahun 750 sampai 803. Kemudian Al-Farghani yang menemukan astrolog untuk mengukur derajat-derajat di langit gitu, pakai trigonometri itu tahun 805 sampai 870. Dan itu semua tokoh-tokoh sufi itu, tapi untuk sufi sing kaya di pikirannya awake dhewe iki ngono lho. Bisa dipahami ya? Jadi terus kesufiannya itu di mana? Coba kesufiannya itu di mana? Jadi cara berpikir yang seperti apa? Jadi gini,
Sufi yang dalam pandangan orang Imam Sufa itu adalah mencoba untuk memaksimalkan potensi akal ini, ya, potensi akal ini, sehingga mereka bisa menemukan hal-hal baru, hal-hal yang tersembunyi, yang melenakan panca indera. Apa yang dilihat panca indera itu mungkin kalau orang itu tidak memaksimalkan akalnya, panca indera itu melihat sampean delok barang ceblok ini kan biasa ya. Nanti dikirim ini aja. Nah ini kan biasa ya. Tapi bagi orang sufinya Imam Sufa, ini adalah sebuah hal yang patut untuk didalami, benar. Begitu. Orang sejak dulu melihat matahari terbit dari timur ke barat kan gitu ya. Orang kalau tidak memaksimalkan potensi ya biasa saja. Kalau dia tercampuri oleh pikiran-pikiran duniawi yang bisa mengotori pikiran dan hati, ya tidak akan menemukan kebenaran di balik itu. Nah, mereka kemudian menemukan bahwa matahari itu kok dari timur ke barat, kok dia bisa balik lagi ke timur ya? Bagaimana ya? Oh, mereka lalu menemukan bahwa bumi itu bulat, tidak datar. Hari pertama ada. Lah kok saiki lho gak enek wong Islam kok percaya lek bumi iki datar. Kan ya iki niki lho. Iya, utake desain opo? Desain tok paling kira-kira. Begitu. Nah, orang-orang dulu itu sudah menemukan bahwa bintang-bintang itu ada dalam jarak sekian. Kok wis ngerti yo? Manusia saking beningnya hati ini. Menurut mereka seperti itu. Jadi konsep sufi yang ditawarkan oleh para ikhwan sufa itu adalah mencoba untuk memaksimalkan potensi akal dan membersihkannya dari hal-hal yang bisa mengotori akal dan pikiran dan hati itu. Itu seperti itu profilnya. Ini tak sebutkan profilnya dulu, nanti bacakan kitabnya besok minggu ngarep ae untuk kitab ya. Nah, kecenderungannya apa? Ya kecenderungannya di gerakan spiritual, tapi spiritual yang saintifik. Kecenderungan yang saintifik. Nah, sekarang coba tak sampaikan kenapa kitab ini tidak populer di dalam literasi kita. Budaya literasi pesantren terutama. Iki wis tau maca kitab pesantren. Biasanya kitab pesantren ki bahas apa? Oke, ya. Terus apa ya? Akhlak. Terus tafsir gitu ya. Karena tajwid. Ya, biasanya seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan kitab ini dulu, kalau bangsa-bangsa kitab Rosail ini masuk di dalam literasi pesantren, mungkin pesantren kita ini akan menjadi tidak hanya memiliki bubuk untuk meditasi, mungkin tidak begitu, sentongan gitu, wiritan mungkin tidak begitu, tidak hanya sekedar itu. Kalau misalnya kurikulumnya masuk ke literasi pondok pesantren, mungkin di pusat-pusat pondok pesantren itu ada labnya, ada laboratoriumnya. Sejak dulu maksudnya, bukan mulai sekarang itu kan mergo enek sekolah umume, pondok enek mane, enek MTS, enek SMA, enek SMK, terus malah enek LMP kan begitu. Kenapa kok tidak populer? Karena karena kitab ini mungkin banyak dipandang orang itu sudah kecampuran dengan Ismailiyah, dengan Syiah, gayanya wong Syiah. Kalau enggak gitu, wah ini tak baca ini model bukan radikal. Zindik ini, zindik.
Ngerti zindik kurang? Zindik kurang. Wah, tasawuf zindik itu apa namanya, konotasi kasar, konotasi yang tidak baik. Kalau di dalam itu orang yang memikirkan metafisika wujudnya Tuhan itu terlaluan. Kalau saya Siti Jenar loh, orang yang berpikirnya seperti saya Siti Jenar itu sederhananya seperti itu pasti dikategorikan orang zindik. Orang lebu suaranya, orang lebu. Nah, yang di sini masuk kayaknya. Iya lah. Yang di levelnya masuk. Sini nang IG ini malah gak masuk. Jadi semacam itu. Gini loh, dulu itu orang itu terkotak-kotak dalam, ada orang itu yang dalam masanya Abbasiyah itu ada banyak madhab, ada madhab fikih. Kalau orang itu sudah madhabnya fikih, pokoknya orang itu beragama yang benar itu mengikuti madhab fikih. Ada lagi madhab ilmu tasawuf, ada madhab ilmu tasawuf. Orang kalau fikih dasarnya adalah Quran dan As-Sunnah sama ijtihadnya para mujtahid. Itu cara memahami dengan benar itu syariatnya harus begini. Nah, dikanterlah oleh orang tasawuf. Orang tasawuf mengatakan, ya orang itu kalau hanya memahami dimensi syariatnya aja kan ya tidak bisa. Ambil contoh, ini saya ngutip dari salah seorang ngalim ya. Dulu ada orang begini misalnya, ada orang kaya punya kambing itu 39. Itu kan kalau misalkan dia genep 1 jumlahnya jadi 40 wajib zakat ya. Lah dia supaya menghindari wajib zakat itu tiap nanti tambah 1 itu dijual. Wile secara fikih wong ngono kuwi dosa bener? Enggak. Tapi kalau secara etis itu dosa. Mergo ngindari zakat lah, itu yang ditentang, yang dikritik oleh tasawuf itu gitu. Uang lek bersandar karo hukum lho kena dimanipulasi gitu kan. Nah, akhirnya nanti ada muncul madhab tasawuf. Nah, di sisi lain nanti ada madhab teologi, ada Murji'ah. Nganu karo bentroke karo apa? Murji'ah karo apa bentroke? Mu'tazilah ya udah. Bentroknya dengan apa? Khawarij itu bentroknya dengan Murji'ah. Tuh, Murji'ah ke slow ya, kalem-kalem ae aja sithik-sithik dosa. Ya, lek Khawarij sakwali ora manut iki. Dosa kafir neraka. Ngono. Lah Qadariyah nanti sama Jabariyah. Itu dan banyak lagi. Syiah yang ngono, Syiah dhewe engko pecah dan sebagainya. Nah, terus madhab ini mereka ini tidak kok kemudian itu mereka berindependen. Ada kalanya mereka ini kemudian berafiliasi dengan rezim dan gonta-ganti itu. Lalu kemudian ada orang-orang itu yang mosok toh wong ngilmu madhab kok kaya ngene iki apa iki buku tasawuf, buku fikih, wong fikih barang kadang-kadang ya sing gregetne nampa pesanan dijaluki pesanan fatwa saka gubernur, jaluki pesanan fatwa saka khalifah. Kudu gawe hukum ngene iki untuk menguntungkan kebijakan khalifah. Ngono kuwi wis enek awet jaman dhisik, aja dikira ora enek. Enek ngono kuwi wis enek dhisik. Harus sing tasawuf yo ngono, tasawuf kadang-kadang iki wong iki jane tenanan tasawuf tenan kurang dan pergolakan seperti itu membuat Ikhwanul Sufa itu untuk membuat perkumpulan itu rahasia saja. Jadi dirahasiakan. Wes pokoknya kita menjauh
menjauh dari itu. Wes ayo awake dhewe konsen dandani pikiran dan dandani hati ngurusi hati, ayo saiki sinau ilmu pengetahuan. Komen nggak ada semangat ya. Nah cuma sayangi mereka-mereka ini lalu kemudian karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda, mereka ini memiliki konsep yang berbeda-beda, pemikiran yang tidak sama dan lain-lain. Kadang-kadang itu berseberangan dengan kepentingan. Kalau sudah berseberangan dengan kepentingan ya, akhirnya mereka ini pergerakannya kan juga akan dibatasi. Makanya kitab ini sampai mau dibakar ini oleh Khalifah Muntasir, Muntasir apa Mustansir ya, itu sampai mau dibakar. Apa Mustanjid ya yang mau itu, yang mau membakar. Akhirnya ini kemudian dan buku-buku yang lain, karya-karya yang lain, karya-karya saintifik itu udah dipakai. Yang ambil mana akhirnya? Yang ambil karya-karya yang bersifat pengetahuan itu. Yang ambil mana akhirnya? Yang ambil orang Eropa, orang Barat. Kita yang umat Islam Belajar ke Eropa. enggak, urung pada saat itu orang-orang Islam itu kitab ini ilmu pengetahuan ini tidak payu. Sing payu apa? Sing duwe kegunaan praktis. Ya sing kira-kira iso tinggi memenuhi kepentingan mereka. Ya teologis. Terus sing kaitannya karena begini, ada kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan ya saya kasarannya ngomong kepentingan untuk bisa melegitimasi semua kebijakan itu loh. Makanya kalau seperti itu yang paling mudah apa ya? Yang paling payu apa? Sing paling payu mesti fikih. Sing paling payu fikih. Lho lek wis rada terus kaitannya karo masalah akidah, keyakinan berarti gue mazhab teologis. Gitu. Jadi mazhabnya ini gak payu. Mazhab ini gak payu akhirnya yang seperti ini yang mempelajari adalah orang-orang Barat. Awake dhewe bagian apa? Bagian bisa. Awake dhewe bagian apa? Awake dhewe bagian fikih, mau jibatul muslim ngono kuwi. Mungkin dibahas sampai wetil kol kodim, kol jadir, ada sampai ya bukan kok kita ini mau mendiskreditkan atau kita itu mau mengecilkan peranan ilmu fikih, tidak. Tetapi bahwa proporsi kita itu di dalam bidang ilmu pengetahuan murni itu sebetulnya kita itu dulu sudah, umat Islam itu sudah memiliki ini, sudah bergerak di itu lah. Kok kita itu malah bergerak mundur ya. Ya coba, negara-negara Barat tuh yang mengadopsi ajaran pengetahuan seperti ini, mereka jadi negara berperadaban maju ya. Iya benar. Awake dhewe iki sing gawe dasar teologis yang sangat kuat, yang penuh dengan cahaya ketuhanan. Saiki ning Timur Tengah negara Islam ya sing maju gitu terus barono apa jenenge punya peradaban tinggi ngono dijajak. Ya itu mang. Dubai. Oh kayak Dubai sini teknologi barat kabeh kan. Coba yang orisinil dari orang Islam sendiri mana coba? Iran betul. Hanya Iran. Nah, betul. Karena kalau kita lihat genealoginya, Iran itu banyak Ismailiyahnya yang dulu memang di sini, konsennya di sini. Ini memang banyak orang itu yang diyakini bahwa ajaran Ismailiyah itulah yang kemudian menjadi gini saya bahasakan begini. Ini untuk kesel, jadi bahasanya untuk kacau. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ismailiyah, meskipun ini juga masih belum fix sebetulnya. Ikhwanus Shafaa ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ismailiyah yang umum, yang mainstream di
sumber-sumber di artikel-artikel di internet, di tulisan-tulisan di jurnal-jurnal itu seperti itu. Tetapi itu juga masih belum fix karena kalau kita lihat rentang waktunya duluan ini daripada Ismailiyah. Tapi ada sedikit ada sedikit celah gitu ya, bahwa orang-orang Mu'tazilah yang di zaman Al-Ma'mun itu berjaya, lalu di zaman Al-Mutawakil itu kemudian mereka disisihkan. Nah, orang-orang Mu'tazilah inilah yang kemudian sisa-sisa dari Mu'tazilah dan Syiah inilah yang kemudian mereka melebur menjadi satu dalam perkumpulan ini, dalam Ikhwan Sufah. Nah, terus akhirnya karena sudah ada stigma bahwa orang yang mensupai orang Ismailiyah, akhirnya orang Sunni itu akhirnya menjadi awang-awangan untuk mempelajari kitab ini. Pelajari kitab ini malah awang-awangan. Misalnya ya sampean saiki gitu kan. Apa klerune to misalnya sampean niku misalnya maca bukune Karl Marx, tapi aku yakin mesti awak ora wani. Karl Marx. Apa nih? Coba. Maca bukune Karl Marx atau bukune Lenin. Wah. PKI iki mesti PKI ya, mesti sampean wedi. Wong Islam iki dhisik gak wani maca iki. Soalnya kamu mesti dituduh si A, dituduh si B, ngono. Jadi apa ya? Mau karma kali rapi sebenarnya. Teori sosialnya Karma, Lenin, Stalin, wah sampai Mao Zedong, wah PKI ini, ngono. Pasti begitu. Padahal kalau masalah teologi, masalah akidah, yo oke lah kita tidak sependapat dengan itu. Tapi masuk pengetahuan murninya ya awake nolak. Tapi wong mare awake dhewe wong awang-awangan ya piye nek. Persis kaya wong Wahabi. Wong Wahabi itu anu, wah, kulo bid'atun dolalah, wa kulo dolalatin finatin. Jadi terus masa ya wes lek kabeh bid'ah berarti klambimu yo bid'ah. Macam-macam yo bid'ah. Ya HP-mu yo bid'ah, gaya Cina kuwi, gayane komunis. Ngono. Ora iso. Bid'ah nang ibadah lek urusan teknis gak apa-apa. Ngono. Lah kan ya iso awake dhewe kan ya iso to ngomong ngono. Iya bener misalnya kalau toh pun memang benar ini buatannya orang Ismailiyah misalkan. Toh kan kita bisa mengambil yang bagian eksakta yang tidak berkaitan dengan persoalan akidah kan begitu. Jadi awake dhewe iki ben pengetahuan kita, literasi kita itu bertambah gitu. Literasi kita ini bertambah. Jadi awake dhewe iki saya ingin begini, saya ingin supaya kita ini literasi literatur Islam kita itu tidak hanya dipenuhi oleh fikih, ya gak apa-apa, itu tetap perlu. Ya fikih, ya tasawuf, tapi cobalah kita mencoba untuk membuka literasi yang lain. Jadi bocah pondok ya sarungan, tapi iso nemokne teknik penyepuan logam. Ngono kuwi. Jadi size-nya itu dapat. Jadi lek ngomongne langit, ya, ngomongne langit itu apa jenenge? Aku mau temenan nek kalian. Wah, berarti ki arep enek pertanda elek. Ora iso aja ngono kuwi lho. Oh, itu terjadi karena batuan-batuan langit yang keluar dari orbitnya lalu kemudian menembus lapisan atmosfer dan terbakar, maka memunculkan fenomena seperti bintang jatuh. Nah, misalnya cah santri iki iso ngono lho maksudku iki. Cegah aku. Bolak-balik mbak takok iki lek iki batale ngene iki batal ora wudune lek aku ngene iki. Wis mbah ngono aduh. Utek-utek nyapa kok bismillah iki bae dawa ngono ae dibahas.
Bismillah nyapo gak ya iku ngerti rada dawa. Oh iku filsafate ngene. Nyapo ya pernah begitu. Ora tau mondok tadi. Ya saya enggak apa-apa. Anu ya Mas Ilham ya, besok minggu depan ya coba di print rakyat tampilan lembar gitu. Tahu di kafe di Dumi. Kanca-kanca di Dumi, PDF Di fotokopi itu. di fotokopi di mana gitu ya. Waktunya sudah 1 jam ya. Iya. Pas. Ada komentar? Di Facebook banyak. Di Facebook banyak? Ya syukur di Apa komennya? Komennya apa ya coba? ya masih perdana dan